Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat dalam kajian teori kota dan permukiman. Materi kali ini adalah tentang pola permukiman. Ini diberikan dalam rangka untuk memahami tentang pola permukiman Kalimantan Barat. Materi ini akan terdiri dari 2 video dan ini merupakan video yang pertama. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan pola permukiman? Apakah itu adalah struktur ruang permukiman? Atau mungkin pola spasial permukiman? Atau apakah mungkin juga pola sebaran atau pengelompokan permukiman? Atau pola tatanan atau susunan permukiman? Atau bahkan pola tata ruang permukiman? Yang mana sebetulnya yang disebut dengan pola permukiman dan apa sebetulnya semua istilah ini? Mari kita lihat satu persatu. Pembahasan pertama tentang pola permukiman akan kita mulai dengan paparan yang disampaikan oleh Mulyati yang memaparkan tentang pendapat Sri Narni yang menyampaikan beberapa contoh pola permukiman. Yang pertama adalah pola permukiman memanjang linier pada satu sisi jalan. Ya, bisa saja hanya pada satu sisi kiri atau satu sisi kanan jalan. Kemudian permukiman yang kedua adalah pola permukiman yang sejajar. Jadi terdapat 2 bagian di kiri dan kanan daripada jalan secara linier pula, yang merupakan permukiman yang memanjang sepanjang jalan. Kemudian yang ketiga adalah permukiman kuldesak yang merupakan permukiman yang tumbuh di tengah-tengah jalur yang melingkar. Kemudian yang keempat adalah pola permukiman yang mengantong yang merupakan permukiman yang tumbuh di daerah yang seperti kantong dibentuk oleh jalan yang memagarinya. Kemudian yang kelima adalah pola permukiman kurva linier yang merupakan permukiman yang tumbuh di daerah sebelah kiri atau kanan jalan yang jalannya membentuk kurva. Kemudian yang keenam adalah pola permukiman melingkar yang merupakan permukiman yang tumbuh mengelilingi ruang terbuka kota. Jika kita melihat keenam contoh ini, Sri Narni ingin menyampaikan bahwa pola permukiman ternyata adalah sama dengan bentuk tatanan atau susunan permukiman. Lalu apakah memang pola permukiman hanya berupa bentuk tatanan atau susunan permukiman? Ternyata ada pendapat lain tentang pola permukiman yang disampaikan oleh Jaya Dinata. Beliau mengatakan bahwa pola permukiman terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama adalah permukiman memusat, di mana rumahnya mengelompok atau disebut juga dengan agglomerated rural settlement. Kemudian yang kedua dikatakan juga bahwa permukiman memusat merupakan dukuh atau dusun atau hamlet, atau bahkan dikatakan juga village atau kampung yang terdiri dari kurang lebih 40 rumah sampai ratusan rumah. Kemudian dikatakan pula bahwa di sekitar kampung atau dusun atau dukuh tersebut terdapat beberapa lahan atau beberapa tanah atau beberapa kawasan yang diperuntukkan bagi pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, bahkan hutan sebagai tempat penduduk bekerja sehari-hari untuk mencari nafkah. Kemudian suatu kampung dapat mencapai berbagai bentuk tergantung kepada keadaan fisik dan sosial dari masyarakatnya. Sebuah perkampungan yang pekerjaan utamanya masyarakatnya terdiri dari pertanian biasanya mendekati bentuk yang berbujur sangkar. Seperti apa saja bentuknya? Bentuk-bentuk permukimannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah permukiman memusat di persimpangan jalan. Selanjutnya, permukiman memusat di sepanjang jalan. Yang ketiga, permukiman memusat yang berbentuk bujur sangkar. Yang keempat,
permukiman memusat, dibelokkan jalan, dan yang terakhir adalah pengembangan dari permukiman yang memusat. Pola permukiman yang kedua menurut Jayadinata adalah pola permukiman yang terpencar. Pola ini biasanya rumahnya terpencar menyendiri atau disebut juga disseminated rural settlement. Biasanya banyak terdapat di Eropa Barat, di Amerika Serikat, di Kanada, di Australia, dan lain sebagainya. Biasanya rumahnya berupa farmstead atau sebuah rumah terpencil dari sebuah permukiman petani yang memiliki beberapa hal yang lengkap berupa gudang alat mesin, penggilingan gandum, kemudian lumbung dan juga kandang ternak. Kadang pula berupa sebuah homestead atau rumah yang sangat terpencil. Nah, jika kita lihat dari pendapat Jayadinata ini, berarti pola permukiman itu sama dengan pengelompokan atau sebaran permukiman. Tentu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Srinarni. Nah, untuk kita tahu lebih dalam tentang pola permukiman, mari kita lihat tentang tatanan atau susunan atau pengelompokan atau sebaran dari permukiman itu sendiri. Ternyata ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pola permukiman itu adalah keduanya. Ini disampaikan oleh Dwi Ari dan Antariksa, di mana dikatakan bahwa sebuah permukiman tradisional biasanya memiliki pola-pola yang membicarakan sifat dari persebaran permukiman sebagai suatu susunan dari sifat yang berbeda dalam hubungan antar berbagai faktor yang menentukan persebaran permukiman. Nah, di sini berdasarkan bentuknya terbagi menjadi beberapa bagian. Ini mirip dengan Srinarni tadi, yang dikatakan bahwa pola permukiman bentuknya memanjang, terdiri dari memanjang sepanjang sungai, memanjang sepanjang jalan, memanjang sepanjang garis pantai. Kemudian ada lagi pola permukiman dengan bentuk bujur sangkar. Ada pula pola permukiman dengan bentuk persegi panjang. Dan juga pola permukiman berbentuk kubus. Kemudian ada pula yang berdasarkan sebarannya, di mana dikatakan ada yang pola menyebar dan ada pola yang mengelompok. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Dwi Ari dan Antariksa mengatakan bahwa pola permukiman sama dengan bentuk tatanan atau susunan dan juga pola permukiman sama dengan pengelompokan atau sebaran daripada permukiman. Cukup menarik ya? Kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan melihat pendapat Rapoport tentang struktur ruang permukiman. Dikatakan olehnya bahwa struktur ruang permukiman adalah lingkungan fisik tempat terdapat hubungan organisatoris dari berbagai macam objek dengan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang tertentu. Dikatakan pula bahwa ruang terstruktur itu melalui berbagai cara dengan skala yang berbeda-beda. Mulai dari lingkup ruang individu sampai pada cakupan wilayah yang terorganisasi. Nah, tadi dikatakan adalah hubungan organisatoris, lalu kemudian ada yang terorganisasi, berarti terkait dengan tatanan atau susunan. Kita lihat, Rapoport memang selanjutnya mengatakan bahwa sistem perhubungan setiap skala sangatlah kompleks, tetapi menunjukkan adanya suatu susunan atau suatu tatanan dan keteraturan tertentu. Nah, kita melihat begini berarti struktur ruang sama dengan organisasi ruang sama dengan tatanan. Lalu, apakah struktur ruang permukiman juga merupakan pola permukiman? Bertambah menarik lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Norbert Schultz yang disampaikan dalam Sasongko tentang struktur ruang permukiman. Dikatakan bahwa struktur ruang permukiman merupakan susunan dari pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakatnya yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Nah, ada kata-kata susunan,
fungsional yang secara hierarki, berarti ada sebuah tatanan di dalamnya. Kemudian selanjutnya dikatakan pula bahwa ditinjau dari 3 aspek, salah satu aspeknya yaitu dari struktur fisik dan kegiatan, bahwa struktur ruang permukiman menampilkan bentukan-bentukan fisik dari ruang yang diidentifikasikan dengan pengelompokan fasilitas atau pengelompokan kegiatan di lokasi tertentu. Nah, berarti struktur ruang permukiman ada susunan juga di dalamnya. Berarti sama juga dengan pengelompokan. Apakah struktur ruang permukiman juga pola permukiman? Uniknya lagi, pada apa yang disampaikan oleh Han tentang struktur ruang permukiman. Dikatakan bahwa struktur ruang permukiman tradisional menunjukkan adanya sebuah tatanan ruang dari sebuah permukiman yang sangat dipengaruhi oleh unsur kepercayaan. Mulai dari pemilihan lokasi bahkan sampai struktur ruang itu sendiri. Kemudian Han juga mengatakan bahwa struktur ruang permukiman tradisional disebut juga spatial system, di mana hubungan antar elemen space diwujudkan dalam interaksi dan hierarki. Nah, ini berarti bahwa struktur ruang sama dengan tatanan, bahwa struktur ruang sama dengan interaksi dan hierarki, sama dengan pola spasial. Nah, apakah pola spasial permukiman juga pola permukiman? Kita lanjutkan lagi. Terkait pola spasial permukiman, Wirya Atmaja menyampaikan sesuatu yang unik pula. Dikatakan olehnya bahwa pola spasial permukiman terdapat 4 bentuk. Yang pertama adalah pola permukiman dengan cara tersebar berjauhan satu sama lain, di mana terdapat hal-hal yang terjadi dalam permukiman itu berawal dari sebuah ruang terbuka atau permukiman yang baru dibentuk atau dibangun. Kemudian yang kedua yaitu pola permukiman dengan cara berkumpul dalam sebuah kampung atau desa yang memanjang mengikuti jalan lalu lintas atau jalan darat atau jalan sungai, yang mana tanah garapannya berada di belakang area daripada perumahannya. Kemudian yang ketiga ada lagi pola permukiman dengan cara berkumpul dalam sebuah kampung atau desa di mana tanah garapannya berada di luar kampung. Dan yang keempat ada lagi yaitu permukiman dengan cara berkumpul dalam sebuah kampung atau desa dengan mengikuti jalan yang melingkar, sedangkan tanah garapannya berada di belakang daripada perumahannya. Nah, dengan demikian pola spasial ini kan berarti sama dengan sebaran atau pengelompokan. Berarti di dalamnya juga terdapat tatanan atau susunan. Jadi, apakah pola spasial permukiman juga sama dengan pola permukiman? Terkait tatanan atau susunan, sebaran atau pengelompokan, ada lagi pendapat yang menarik dari Prasetyanti yang menyatakan tentang pola tata ruang permukiman. Dikatakan olehnya bahwa pola tata ruang permukiman itu memperhatikan susunan dan sebaran dari bangunan, rumah, gedung, sekolah, kantor, pasar, dan banyak lagi sarana prasarana lainnya. Kemudian dikatakan juga bahwa pola tata ruang permukiman itu memperhatikan bangunan, jaringan jalan, pekarangan yang menjadi sumber penghasilan penduduk. Nah, ini berarti pola tata ruang sama dengan susunan, sama dengan sebaran. Jadi pola tata ruang dari sebuah permukiman apakah juga merupakan sebuah pola permukiman? Tentang pola tata ruang permukiman ini juga terdapat pendapat dari Wikantiyoso yang disampaikan oleh Krishna, bahwa pola tata ruang permukiman mengandung 3 elemen. Yang pertama adalah ruang dengan berbagai elemen penyusunnya, bangunan, ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Kemudian tatanan atau formasi yang mempunyai makna komposisi, di mana komposisi tersebut terdapat pattern atau model. Nah, ini berarti
Pola tata ruang sama dengan tatanan, sama juga dengan komposisi. Jadi apakah pola tata ruang permukiman juga pola permukiman? Ada lagi pendapat yang menarik yang disampaikan oleh Burhan tentang pola tata ruang permukiman. Dikatakan bahwa pola tata ruang dari sebuah tempat tinggal itu terdiri dari rumah dan perkarangannya, kemudian struktur tata ruang tempat tinggalnya, dan yang ketiga adalah pola tata bangunannya. Ini berarti pola tata ruang sama dengan struktur tata ruang. Berarti pola tata ruang sama dengan tatanan. Berarti struktur tata ruang permukiman sama dengan pola permukiman. Nah, dari berbagai paparan teori tadi, apa sih sebetulnya pola permukiman? Nah, untuk dapat menjelaskan tentang pola permukiman ini, kita akan membedah dari kata pola itu sendiri. Kita mencoba berangkat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang mengatakan bahwa pola adalah gambar yang dipakai untuk contoh. Kemudian disebut juga pola adalah corak atau sistem. Kemudian dikatakan pula bahwa corak adalah bentuk atau struktur yang tetap. Kemudian pola adalah kombinasi dari sebuah sifat kecenderungan yang khas. Kemudian ada lagi bahwa pola juga sebuah informasi. Dan pola juga dari bentuk pengorganisasian. Dan yang seterusnya adalah pola adalah teknik penyusunan atau pedoman. Dan yang terakhir, pola adalah sebuah kerangka cara dan usaha. Jadi makna pola itu sendiri luas, banyak. Nah, kita lihat lagi. Dalam Kamus Psikologi dikatakan bahwa pola adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai pedoman. Kemudian dikatakan bahwa pola adalah susunan dari bagian-bagian yang membentuk suatu keterpaduan dan berkarakter. Nah, Drever juga mengatakan bahwa pola adalah gabungan fungsional dari bagian-bagian yang dapat dibedakan. Senada dengan itu dikatakan oleh Rapoport bahwa pola adalah sebuah alat untuk mengenali sebuah fenomena. Berarti pola ini maknanya sangat luas. Bisa berupa tatanan atau susunan, bisa berupa sebaran atau pengelompokan, bisa berupa bentuk atau sebuah struktur, bisa berupa kombinasi dari berbagai kecenderungan, kemudian bisa juga informasi, juga bentuk-bentuk pengorganisasian, sebuah teknik dari sebuah penyusunan atau sebuah pedoman, bahkan juga sebuah kerangka cara atau usaha. Jadi benar dikatakan oleh Rapoport bahwa pola adalah alat untuk mengenali sebuah fenomena. Dari berbagai makna ini dapat kita simpulkan bahwa pola adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai pedoman dalam menggambarkan sebuah kondisi yang dapat berupa bentuk, kombinasi sifat yang khas, susunan atau organisasi atau tatanan atau sistem atau corak, kerangka, cara, dan usaha-usaha yang ada dalam sesuatu yang ingin disampaikan tentang pola tersebut. Maka dengan demikian pola permukiman adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjelaskan sebuah kondisi dari suatu permukiman dengan menggunakan berbagai elemen dari permukiman tersebut. Nah, berarti pola permukiman termasuk juga di dalamnya pola sebaran, pola pengelompokan, pola tatanan atau susunan, struktur ruang permukiman, pola spasial permukiman, bahkan pola tata ruang permukiman. Nah, berarti sebuah pola permukiman akan berbicara tentang karakteristik dari sebuah permukiman. Seperti apa karakteristik dari permukiman tersebut? Saksikan terus video selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.